لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah kuliah subuh Masjid Besar Baitur Salam hadan Allah iyyakum. Wabil khusus dumateng jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Salam, ketua VKM, sekretaris, bendahara ataupun seksi-seksinya, yang semoga Allah senantiasa panjangkan usia dalam keberkahan sehingga terus bisa mengemban amanah di masjid yang kita cintai ini. Hadirin hadirat serta jamaah ingkang kawula mulyakaken, puji saha syukur ugi tansah kita ajudaken dumateng Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sekalian beraneka ragam karakter, budaya serta kebiasaan. Tetapi karena rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan di masjid yang kita cintai ini dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala serta berta'abbud kepadanya, memasrahkan jiwa raga kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas tuntunan dan ajarannya niscaya kita semua akan selamat dunia dan selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah kuliah subuh ingkang kawula muliakan. Tentunya dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, kita semua tidak bisa terlepas dari peran kedua orang tua kita. Bapak dan ibu kita tentunya sangat penting sekali peranannya sehingga kita bisa menjadi manusia seperti sekarang ini. Tanpa adanya kedua orang tua, tanpa adanya kasih sayang orang tua, tanpa adanya nasihat bimbingan dari orang tua kita, niscaya kita semua tidak bisa seperti ini. Bisa beribadah, menjalankan sholat subuh dengan tenang, bisa menjalankan puasa dengan tenang, dan bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dengan perasaan tenang dan bahagia. Tentunya itu semua tidak terlepas dari jerih payah orang tua dalam mendidik kita, dalam mendoakan kita sekalian. Maka tentunya tidak bisa terlepas kita sekalian, bagaimana sih cara kita membalas budi orang tua kita? Bagaimana agar kita semua menjadi anak-anak yang birrul walidain, menjadi anak-anak yang senantiasa masuk ke dalam kategori sholih dan sholihah. Hadirin hadirat hadanallahu iyyakum. Tentunya kita introspeksi diri kita masing-masing. Seberapa besarkah rasa birrul walidain kita kepada ibu bapak kita? Walaupun ibu bapak kita sudah meninggal dunia, ada yang ibunya saja yang sudah meninggal dunia, ataupun mungkin bapaknya saja yang sudah meninggal dunia, atau kedua-duanya masih Allah berikan kesempatan membimbing kita, mendoakan kita sampai kita
Tentunya kita belajar bersama apa sih ciri-ciri anak yang sholih dan sholihah. Kita semua tidak bisa terlepas dari orang tua. Ada hamba Allah, manusia yang tidak punya bapak dan ibu. Kita orang yang tidak punya bapak dan ibu dilahirkan tanpa adanya bapak dan ibu. Siapa? Nabiullah Adam alaihi salam. Yang hanya punya ibu tanpa adanya bapak. Sinten? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah tidak melalui perantara kedua orang tuanya, tidak punya bapak dan ibu. Kemudian Nabiullah Isa alaihi salam itu pun diciptakan oleh Allah tidak melalui perantara seorang bapak. Maka dari itu para hadirin hadirat jamaah kuliah subuh dan Allah, kami mengajak kepada pribadi kami dan juga kepada seluruh jamaah, marilah kita sama-sama introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah layak disebut anak yang sholih? Sudah layakkah kita disebut anak yang sholihah kepada kedua orang tua kita? Menurut guru kami, Ustaz Bunyamin Dahlan Salim Zarkashi, bahwasanya ciri-ciri anak yang sholih ataupun sholihah itu 3. Cuma ada 3. Coba dirayangi bareng-bareng. Apakah kita sudah termasuk di antaranya? Yang pertama, ciri-ciri anak yang sholih adalah orang tua kita tidak pernah meminta kepada kita. Orang tua, wong tua, bapak lan ibu bilokan jaluk nang dewek, nang awak dewek. Seringkah kita dimintai oleh kedua orang tua kita nggo njaluk segae, nggo njaluk minume, atau njaluk kanggo bayar listrik, atau kanggo beberes rumah, ngecat rumah dan yang lainnya? Apakah sering kita dimintai oleh orang tua kita? Kalau masih sering, berarti jangan berharap terlalu jauh kita termasuk anak yang sholih. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita tahu, benar-benar tahu dan paham dengan orang tua kita, sebelum wong tua njaluk nang dewek, dewek wis aweh nang wong tua. Pak Budi bagaimana? Masih sering dimintai oleh orang tuanya? Masih. Termasuk pribadi kami masih sering dijaluki nang wong tua. Berarti belum layak jadi anak yang soleh. Cung, balik si Cung. Iki Mimi wis sakit-sakitan. Balik gagian balik. Iki Mimi lagi dirawat nang rumah sakit. Kalau kita masih sering diminta seperti itu, berarti kita belum jadi anak yang soleh 100%. Kita terkadang masih ketika diminta pun masih mengelak. Kok dikit nih tangguh, kok dikit nih durung ana duwite, kok dikit nih mak durung sempet, waktune durung selo. Maka dari itu marilah berperpendek jarak kita dengan orang tua kita dengan berkomunikasi yang baik, dengan berkomunikasi via ngebel atau nengok anggal esuk sehat beli mimi kita, wis sarapan durung mimi isun, butuh kok nasi golengku, sego kuning atau nasi uduk. Kita perlu tengok setiap hari kalau memang rumahnya dekat dengan kita. Jangan seperti yang ada di sinetron ataupun tayangan televisi,
na'udzubillah, ada seorang anak berani menitipkan orang tuanya ke panti asuhan ataupun panti jompo. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti memutus hubungan anak dengan orang tua karena menjauhkan orang tua, doanya orang tua kepada kita selaku anaknya. Besak bagusnya wong tua, kitalah yang menyanggahnya. Ojo ketika lagi enak kita belum, kita sungkem, kita silaturahimi, tapi ketika orang tua jatuh tersungkur, kita malah menjauhkan diri kita dengan orang tua, bahkan menitipkan kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu terjadi kepada kita sekalian. Lalu bagaimana ketika orang tua kita sudah meninggal dunia? Apakah orang tua kita masih sering meminta-minta kepada kita sekalian? Minta doa, ya Allah, Jumati, Budi, jaluk kirim doa sih. Kita miminang kuburan kaya mengkene, peteng, atis, langkah bature. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan setiap hari, bacaan-bacaan Al-Quran yang kita lakukan setiap harinya bisa menjadikan terangnya kubur orang tua kita sekalian. Hadirin hadirat hadanallahu ya. Itu yang pertama, ciri-ciri anak yang soleh tidak pernah dimintai oleh orang tua. Yang kedua, orang tua tidak pernah mengeluh. Wong tua belokat ngeluh nang dewek kepada kita anaknya. Kalau kita sering dikeluhi oleh orang tua kita, Bud, priben adik iraka, wis perawan tua, durung nikah. Iku adik ira sing bungsu, makayai lagi keteteran. Itu berarti orang tua kita masih mengeluh kepada kita sekalian. Kalau kita tahu tanggung jawab kita selaku orang anak kepada orang tua, tentunya bisa memerankan peran kita sebagai orang tua ketika orang tua sedang uzur, ketika orang tua sudah payah, ketika orang tua kita sudah tidak sehat 100% seperti dulu, ketika orang tua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adik-adik kita ataupun kakak-kakak kita sekalian. Kita tahu apa yang menjadi kebutuhan orang tua. Kita tanggap dan paham apa yang menjadi bahan keluhan orang tua kita, sehingga orang tua curhat dan dewek apa yang mengganggu pikirannya. Iku adik ira paman turu, Cuk. Nah itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai orang tua kita mengeluh seperti itu kepada kita sekalian. Na'udzubillahi min dzalik. Masih sering boten dikeluhi teng wong tua kata niku. Pribadi kula masih sering. Terus terang masih sering. Apalagi kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari masjid, jauh dari perintah-perintah ya Allah, bahkan senang melakoni perkara kang dilarang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu keluhan-keluhan orang tua kita setiap hari, setiap kita ngebel, setiap dibel nama tua isi keluhan kabeh. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu monggo saran-saran introspeksi diri kita masing-masing agar kita semua menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah kepada kedua orang tua kita sekalian. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri anak yang sholih, orang tua gak pernah minta tolong kepada kita.
Wong tua dilokan jaluk tulung nang awak dewe, karena kita sebelum dimintai tolong sudah tanggap, sudah paham apa yang menjadi kebutuhan anak, apa yang menjadi kebutuhan orang tua kita sekalian. Yo bayaran listrik, iki duitnya saka mimi, duitnya saka mama. Berarti kita masih dimintai tolong oleh orang tua. Tukokaken gas, gas ini mentok, pasangan sekalian. Mimi wedi masang gas. Kalau kita masih seperti itu, sering dimintai tolong oleh orang tua kita, berarti kita belum 100% birrul walidain orang tua. Ayo tolong si gendeng diberesaken, wingi udan bocor, mimi nadai nganggo ember. Masih sering bapak-bapak kata niku dijaluki tolong nang wong tuae kaya konon. Sering podo. Nah, monggo sareng-sareng berbenah bagaimana agar orang tua kita merasa bangga dengan keberadaan kita. Wong tua orang nyesel ngelahirakan Jumadi, wong tua orang nyesel ngelahirakan Budi, wong tua orang nyesel ngelahirakan kita semua selaku anaknya, yang membuat bangga orang tua baik ketika masih hidup mereka ataupun ketika mereka sudah mendahului kita sekalian. Jadikanlah kita sebagai qurrata ayun, sebagai penglibur lara ketika orang tua kita sedang sakit. Jadilah kita menjadi penghibur orang tua kita ketika orang tua kita sedang kesusahan. Jadilah sebagai dawa, sebagai obat penawar dari rasa sakit yang dialami oleh orang tua kita sekalian. Dan jadikanlah buah bibir orang tua kita karena kebaikan kita sekalian. Hadirin hadirat Allah, maka janganlah jadikan diri kita semua dari orang tua menjadi beban hidup bapak dan ibu. Ojo sampai diri kita menjadi beban hidup. Mangan jaluk nang wong tua, kontrakan tok jaluk nang wong tua, modal tok jaluk nang wong tua, kanggo daftaraken bocah nang sekolahan jaluk nang wong tua. Masih ada bocah yang kata ikut mriki. Na'udzubillahi min dzalik. Pantas boten disebut anak sangkang soleh kayak konon dulu. Masya Allah. Kalau niki sebenarnya lagi ngomongnya awak dewek, lagi ngobrol awak dewek, kan kira-kira moga-moga dengan ngobrol kasus niki, kula jadi teringat kembali kepada orang tua kita, dan kami mohon keikhlasan para hadirin hadirat sekalian untuk mendoakan ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia. Semoga beliau semua mendapatkan kenikmatan kubur, ditutupi segala kesalahan dan kekhilafannya, serta diterima amal baiknya. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamna. Hadirin hadirat Allah. Lalu dengan kita menjadi anak yang soleh dan soleh, apakah ada imbalannya untuk kita
kita sekalian. Apakah ada imbal balik yang kita nikmati ketika kita berusaha menjadi anak yang soleh dan solihah? Tentu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita nikmati, akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wong sing bekti nang wong tua pasti urip nang dunyae kepenak. Wong sing ta'zim, hormat, patuh kepada orang tua pasti ekonominya baik-baik saja di dunia ini. Cacakan, ayo betul percaya cacakan. Dicoba. Coba saya mulai saat ini berusaha menjadi anak yang membanggakan orang tua. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti ekonomi kita yang sekarang sedang terpuruk, sedang terseok-seok, bisnisnya lagi turun, insya Allah lambat tahun akan naik. Dengan catatan tidak melukai sedikit pun perasaan ibu bapak kita sekalian. Pasti, wong sing wani karo wong tua, jangan berharap ekonominya dibagi gampang. Apa maning wani ngelalo berani menyakiti perasaan orang tua kita. Monggo kegerayan awak dewek masing-masing. Ekonomi kita pribadi untuk sekarang, apakah sudah kita rasakan sejahtera, tentrem, ayem, ora kudu mangkat esuk subuh-subuh balik menjelang buka puasa, kadang sampai terawih, maghriban beli nang omah, beli nang masjid Baitul Salam, terawih beli nang omah, beli nang masjid Baitul Salam, tapi masih nang paran-paran. Itu kalau kita birrul walidain, kalau kita berbakti kepada orang tua, niscaya ekonomi kita akan diberikan kebaikan, akan diberikan baik-baik saja. Kemudian Rasulullah SAW pernah menyampaikan, birru aba'akum tabarrahu abna'akum. Birru aba'akum, bagusana sira kabeh, aba'akum nang wong tuwa loro ira kabeh. Tabarrahu mongko gawe bagus sapa abna'akum anak ira kabeh. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, kita birrul walidain kepada orang tua, kita taat patuh kepada orang tua, niscaya anak-anak kita pun akan Allah jadikan taat patuh kepada kita orang tuanya tanpa kita suruh. Ini dawuh kanjeng Nabi, birru aba'akum tabarrahu abna'akum. Bagusana wong tua loro ira kabeh, maka anak-anak kita semua akan berbakti berbaik kepada kita nanti ketika kita sudah menjadi orang tua dari anak-anak kita sekalian. Maka biasanya anaknya konakan, anaknya wani mari kita orang tua. Apakah kita berani juga kepada orang tua kita? Ketika kita wani disenggerak, wani diomehi, wani disenggrok nang anak, berarti mungkin dulu kita pun sering seperti itu. Ada pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pohonnya bagus, mboten miring, mboten doyong, mboten nyebrang nang tanah wong sejen, insya Allah buahnya ketika jatuh pun tidak jauh dari pokoknya, dari pohonnya. Tapi mulai doyong, mulai miring, apa maning nang tanah wong sejen, mungkin jatuh di bawahnya, cuman ono sing demen, ono sing nyukut, sehingga jauh dari pohonnya.
atau nyebrang kali duit tanaman wit mangga doyong miring atau terlalu rimbun terlalu rindang pohonnya akhirnya buahnya jatuh nyebrang kali ya payah. Jadi monggo sareng-sareng kita semua berbenah diri kita ketika kita mengalami kesulitan di ekonomi berarti ada yang kurang kita dengan orang tua kita sinyalnya lemot atau mungkin kita kurang silaturahim kepada orang tua kita atau mungkin kita kurang mendoakan orang tua kita atau mungkin kita kurang berbagi dengan orang tua kita kudu dicaluki dikit lebih dan hadirin hadirat Allah. Jadi masya Allah hari anak-anak kita terutama anak-anak kita didik anak-anak kita dengan ilmu agama. Jangan lupakan ilmu agama. Jangan kita kesampingkan ilmu agama. Terutama tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing gadah anak mondok yang punya anak sedang nyantri di pondok pesantren, jangan berkecil hati. Justru malah bangga. Itulah wasilah perantara anak-anak kita nanti akan mudah untuk berbuat baik kepada kita orang tuanya. Anak-anak kita yang sedang di pesantren, yang sedang belajar SMP, SMA, MI, MTS, MA dan yang lainnya, terus lanjutkan bekali anak-anak kita dengan ilmu agama, terutama tentang akhlak, budi pekerti yang baik. Atau sampai minder, anak dirot nanti sekian, nang pondok ngerti, pondok kempek, gua gede jadi apa? Pondok. Nah, kita harus bisa mengenyahkan itu semua. Anggapan-anggapan negatif dari anak-anak kita belajar di pondok pesantren. Pondok akan agar anak-anak kita tahu cara berbakti kepada orang tua, tahu cara membahagiakan orang tua, tahu cara mendoakan orang tua, sehingga nanti kita selaku orang tuanya akan merasa bahagia, bangga, nggak nyesel nyekolahaken bocah nang pondok pesantren. Pak Ustaz, mboten kada sangu kangge mendoakan bocah nang pondok. Niku biasanya. Anggapan seperti itu berarti menunjukkan iman kita kurang kepada Allah. Kalau kita masih merasa belum mampu nyangoni bocah nang pondok, berarti iman kita kepada Allah masih turun 100%. Allah jamin kepada kita sekalian, ketika anak kita mondok, ketika anak kita sekolah, ketika anak kita sedang thalabul ilmi, maka Allah juga akan membukakan jalan untuk anak kita dan kita orang tuanya jalan kemudahan mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang mungkin tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Tanggal 20 wis delok maneh wayahe kiriman ninggane oleh proyek sehingga hasilnya bisa untuk kirim bocah nang pesantren. Wayahe delok maneh tinggal 2 dina maneh ngirimi bocah nang pondok, nenggane dagangane paringi mremana. Banyak sekali jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menafkahi anak-anak kita dalam melakukan belajar di pondok pesantren ataupun di tempat yang lain. Maka dari itu jangan berkecil hatilah wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin memondokkan anaknya di pesantren, bahkan harusnya berbangga dan berbahagia
niscaya orang tua kita, niscaya kita, niscaya anak-anak kita akan menjadi mulia di dunia dan mulia di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Mungkin niku mawon ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi mawon wonten hikmah lan manfaate khususnya kangge pribadi kula, khususnya untuk pribadi kami dan umumnya untuk seluruh hadirin dan hadirat, seluruh mustami'in dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia Allah berikan husnul khatimah kepada beliau semua, dan Allah berikan lapang kuburnya, Allah berikan ampunan atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, dan Allah terima amal baiknya, serta yang masih hidup semoga Allah panjangkan usia dan keberkahan, Allah sehatkan jasmani, rohani dan ekonominya, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk membalas, untuk birrul walidain kepada orang tuanya, dan kepada anak-anak kita yang sedang pesantren, yang sedang mondok, semoga Allah berikan futuh, semoga Allah berikan istiqomah dalam talabul ilmi, sehingga nanti kita sekalian tergolong orang-orang yang birrul walidain dan dibagusi oleh anak-anak kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedaya kelepatan kekhilafan aku pamputan awal monggo sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat kita masing-masing, dan yakinlah Allah Maha mendengar, yakinlah Allah Maha tahu, yakinlah Allah Maha mengabulkan doa-doa kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, bapak ibu kami ya Allah. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkanlah orang tua kami, berilah ketenangan batin orang tua kami, berilah rasa bahagia dan bangga mereka semua, beliau semua atas anak-anaknya termasuk kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tempatkanlah di tempat yang mulia orang tua kami yang telah meninggal dunia mendahului kami ya Allah. Terimalah amal baiknya, ampunilah segala kesalahannya, dan tempatkanlah di surga ya Allah. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami menjadi dzurriyyatan thayyibah, dzurriyyatan shalihah ya Allah. Anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang senantiasa menjadi berlibur lara ketika kami sudah sakit ya Allah, menjadi kebanggaan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah hidup kami, berkahilah keturunan kami, berkahilah keluarga kami ya Allah, berkahilah rezeki kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah semua apa yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.